Jadi nabarino ara lime tokne waqaf lamun akhirnya lagu tasdid bespedu mustaqirrun wabatha kan bespedu lamun tawaqaf wabatha. Inilah karakter Bani Israel Yahudi senengke ini yang sangat luar biasa. Tagal telinga, sombong, medik diri, tidak dengar-dengar. Tidak ada orang pintar selain dia. Tidak ada orang yang besar selain dia. Pokoknya ia doang paling kenanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ayat ke-38 dan seterusnya. Jadi malam biasa sebelum kita coba menggali dan memahami pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, kita tahsin sebentar. Jadi Mara Surubin yang baca dulu, nanti kita baca samaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Selepune dengong ino ketukane 4 harkat. Tadi yang lamun sikit doang sampai terakhir. Ya mentebrek 4 harkat ini marat mereka sikit 2 3 4. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Majais mufasil pada itu madhab 4 paling utama. Bacaannya bau 2, 4, bau 5. Cuma yang paling bagus adalah 4. Lamun 2 ule itu pindah madhab. Jadi dendek tengah 2. 4 atau 5 lagu paling bagus ngadu 4. Nggih na ula. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ingat akhir nun mim harap elong nespiji. Ndek tengah khalidun. Nah, ini kan dar elong nih. Jadi karena ya mim nun ain lam ro berdua elong sekiji. Ini bainiyah harannya dun. Nah, ndek tengah dun ya. Ya Bani Israil azkuru ni'matiyal. Nah, beda barang ain mate dete kanggo putus. Dendek lepas napas. Ni'matiyal. Nah, ini dete kanggo ini. Jadi tidak boleh putus lamun bainiyah ini. Ya Bani Israil azkuru ni'matiyal lati an'amtu 'alaikum
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Iya agak dendek na keliwatan iya atau dendek na mara Lombok buat iya ya. Nah lamun sepedu ya barang sepedu wau. Nah ini lamun le tahsin Al-Quran aran bacaannya aksen nabar singaran ini. Jadi aran nabarna agak taikang sekejip tekan lagu dendek keliwatan. Jadi nabarino ara lime toknya wakaf lamun akhirnya lagu tasdid sepedu mustaqirrun wabatha kan sepedu lamun tawakaf wabatha ndek tengene Lombok wabatha jadi agak tekan nih marak dengan ngerawasin agak nada tinggi. Ini menabarino masalah bahasa ini jadi agak tekan mustaqir ndek mustaqir ya jadi agak tekan sekiji. Kemudian sepedu ya sepedu wawu marah ini iyyaka ndek tengah iyyaka iyyaka. Nah jadi agak tekan sekiji agak kerasan tuh nah aran nabar ini agak jadi keras. Jadi kumbek nampak sepedu ya sepedu wau ampun ne bacaan nabar agak keras supaya orang tidak membacanya marah angkon dengan baca idgham bi gunnah karena luwek dengar tiang awwala kafirin. Nah gunnahang ne. Nah jadi supaya jadi awwala agak tekan awwal nadanya sinabarna agak tinggi awwala kafirin dan dia keliwatan awwa. Nah ini bentar. Ya. Wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu nah beda barang awwala kafirin bih. Lamun kafirin tanwin bertemu dalam ba iqlab jadi bau terbaca bau terbaca jadi ndak nak berkata lebih berkata firin bih ini lebih bagus lamun mazhab teh dan ngomong lagu kafirin bih ngan bau masih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فاتقون. Nah ini salah ini. Kun arak sise jadi dalam elong nih non. Harus ke. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. Nah jadi tasdid terakhir marakat sebelumnya haqq tene tok ne kecuali tene. Jadi nabar ino lamun nara waqaf ara tasdid sepedu akhirnya kecuali lamun qalqalah haqq ndek tekanggo haqq dia tekanggo ninggiang nadane jadi ndek kecuali lamun nara nun tasdid mim tasdid barang qalqalah akhirnya ndek ne nabar ino. Jadi maksudnya bacaannya Lombok haqq. Nah ndek tanda haqq ndek tanda getang. Nah ini pengecualian ini. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun putus dah. Nah ini yang salah. Ta'lamun lam mim nun ra
Ain tak boleh putus mun mati atau lamun bersepedu. Jadi langsung ta'lamun ngene sekejap. Ta'lamun. Kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Roh agak belot. Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya, dek kanggo mat tabi'i lebih tekan 2 harakat. Minha jami'a. Dek ngena minha jami'. Nah, ini dong telu ini. Ja, ingat dek ada sis ja. Karena dia punya sifat. Jadi pertama sifat neno jahar, ndekne napas tesugul. Barang yang paling penting jim ino apa rana? Jadi aj seringkali bahkan kadang-kadang luat guru-guru baca ngejak aj. Nah aj. Nah cuma rombot tes si kalkalah aj bukan aj tapi yang aj ini ya. Ya. Nah jadi karenanya punya sifat syiddah, haran syiddah ino ndek kanggo suara teh memantul, kemudian jahar, ndak boleh napas juga keluar. Aj. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Coba. فَإِمَّا terus. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Hati-hati, khaw bukan khaufun. Ya, berikutnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina jadi alat ukurnya gampang sebenarnya. Jadi lamun arah dengan saling juluk jalak berarti matnya kurang ini si bijulu ini. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Kha bukan kho. Khali. Kita lamun baris bawah agak lebar bibir deskiji. Jadi bibir turun dan agak lebar. Khali bukan khali. Li. Ya. Hum fiha khalidun. Hum fiha
Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Jadi hati-hati tidak sampai kalkalah. Lembut. Ya. Israil al-kuru lal bukan lal. Iya. Iya. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ta dan ta istifal tipis ta tashtaru ya wala tashtaru bi ayati thamanan. Nah ini qa ang thamanan qali, jadi qaf bareng kaf ang jadi ini no. Thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya, kena tahta dulu. Alhamdulillah. Cukuplah bacaannya, jadi semakin lama arahlah peningkatan. Cuma marangkat sebelum latihan mat-matnan ini. Jadi besi 4 harkat, besi 2. Pokoknya lah menarak saling juluk jala arak matnya si kurang atau arak matnya si lebih. Jadi ukurannya tetap 4 harkat tuh 2, 3, 4. Nah ini udah latih lebalnya. Si kedua dhammah bareng kasrah, baris depan bareng baris bawah. Nah jadi seringkali papah ini. Cingitang mun dhammah ini pokoknya bucengang wah baris kasar no. Bukan baris bawah lebarang sekeji bibir, turunkan bibir bawah i, bukan i ya ini doang. Ta ti bukan ti, jadi jauh perbedaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Nah ini lanjutan serubian ini sebenarnya singgung yang sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada semua yang melakukan kesalahan lek sorge, Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan pasukannya setan. Jadi ini si khitabnya si Allah Subhanahu wa taala. Ihbitu minha jami'a. Turun dari sorga itu jami'an, semuanya. Ini jadi sanksi dengan melakukan pelanggaran.
Nabi Adam pun juga termasuk yang melakukan pelanggaran. Nah cuma kan itu salah satu keimanan telek Nabi no, wajib beriman bahwa Nabi dan Rasul itu semuanya tidak punya dosa. Ini yang disebut dengan maksum. Cuma dendek tafsiran kesalahan, kekeliruan itu bukan berarti dosa, ndek. Tidak semua kesalahan dan kekeliruan itu termasuk dosa. Karena ada kesalahan sindaknya sengaja. Jadi keliru atau terpaksa dilakukan. Nah, marak Nabi Adam ini beliau melakukannya secara tidak sengaja. Atau kata para ulama dia ditipu, ya kan marak surubin wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Jadi dengan segala macam upaya iblis menggelincirkan beliau, sehingga tanpa sadar beliau melakukan kekeliruan itu. Nah cuma bahasanya Al-Quran fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Jadi Adam melakukan maksiat. Kan bahasa Allah ini maksiat. Nah sebab kesalahan yang terjadi pada Nabi dan Rasul berbeda dengan kesalahan yang terjadi pada manusia secara umum. Nah kan dalam istilah ulama ada kalimat hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan pada orang-orang biasa yang melakukan kebaikan itu sama artinya dengan kejahatan pada orang-orang yang dekat kepada Allah. Maksudnya kan ya, mungkin dengan biasa ndek salah arane marah model tiang atau ya kena bajang-bajang no. Lamun sekedar ngadu kelebih kaos ulurungan kan dek ngomong ombe ndarat dengan nyelai itu. Nah karena hal biasa. Nah coba tuan guru kelebih kaos atau singlet aning kubur no aning urungan pasti jadi bahan celaan karena levelnya berbeda. Nah entah tuan guru doang berbeda levelnya. Apalagi seorang nabi dan rasul. Nah ini kenanya kebaikan bagi orang-orang baik tapi yang biasa itu merupakan kejahatan kadang-kadang pada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekeliruan yang dilakukan Nabi Adam mulai itu ini hal biasa, secara fikih tidak apa-apa karena beliau tidak tahu kan dia sebutannya si Allah. Walaupun dengan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon IPD doang loh ini. Nah, jadi Nabi Adam itu bingung simben larang si Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nampaknya inilah celahnya iblis atau setan menggelincirkan Adam ya kenene. Nah, jadi ini nampaknya tertipu Nabi Adam. Nampaknya dalam surat Taha Allah berfirman walam yajid lahu azma. Jadi Nabi Adam itu melakukan kekeliruan walam yajid lahu azma, tapi tidak ditemukan azam. Jadi kesengajaan untuk melakukan kesalahan itu tidak ada dari Nabi Adam. Cuma beliau tergelincir. Walaupun bahasa Allah maksiat, karena wajar beliau nabi, beliau seorang rasul dan pada barang itu. Nah jadi setelah neusir selepune Allah berfirman. Nah karena sempat Nabi Adam barang Siti Hawa itu khawatir nengke itu melakukan kesalahan. Sugo lepelegi deitanen kaget tenon lihat dunia ini panas. Terus beliau sempat dikejar oleh binatang buas. Wah ternyata ngeneran kehidupan alam ini, alam baru ini. Saya pikir malah surga ini semua serba enak. Sampai beliau menemukan nebekeloran pun juga tidak bau ngumbe ampun teh. Nah jadi beliau harus menanam, berusaha mencari. Ya ternyata alam si baru ini jauh berbeda barang ya surga ngene. Jadi beliau terus rada khawatir dua barang Siti Hawa. Nah menjawab kekhawatiran Nabi Adam ini Allah berfirman. Jadi tidak khawatir. Saya akan memberikan kalian berdua patokan. Barang anak keturunan ini arah panduannya. Nah ini bahasa berikutnya fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti ada petunjuk. Kalau kamu begini, atau hendak tersesat, atau hendak salah, ada hudan. Nanti saya akan kirimkan panduan dan kata Allah kepada Nabi Adam. Nah, siapapun yang berpegang kepada panduan itu, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jadi siapapun yang didatangi oleh hudan, petunjuk dariku,
Jadi faman tabi'a hudaya, siapapun yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi dia tidak akan pernah mengalami kekhawatiran dan tidak pernah mengalami rasa duka cita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Taha, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jadi saya ngikutin petunjuk sebiangku ya, salah satunya adalah Al-Quran atau Rasul. Cuma kan maksudnya letene bukan Rasul ya, karena beliau sendiri adalah Rasul. Jadi kalam-kalam Allah. Saya jangan ngikutin petunjuk oleh Allah. Jadi fala yadhillu wala yashqa. Jadi kata Ibnu Abbas, dia tidak akan pernah tersesat di dunia, wala yashqa, di akhirat dia tidak akan pernah celaka. Jadi sasarannya bukan hanya Nabi Adam, itu yang anak keturunannya. Nah, jadi ini panduan yang netis Allah. Jadi kalau kita panduannya pertama Nabi Rasul, yang kedua adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran salah satunya. Nah, jadi ini si nyebabang iblis dan pasukannya setan tambah berduka. Jadi tambah marah tambah dendam kepada Nabi Adam setelah Allah memberikan petunjuk ini kepada Nabi Adam. Semingkirnya dendam. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, kebalikannya. Nah, jadi lamun dengan memperhatikan Al-Quran selalu begitu. Setelah Nabi anta janji bagus ya Allah, pasti janji jenge bagi orang yang melanggar. Saya singgawe bagus, biarnya janji kebagusan, kebaikan si Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan tarhib. Nah, lamun kebalikannya tarhib arana. Saya sing ngelanggar ini akibatnya. Jadi Quran ini nggak doang bahasannya. Jadi min plus bagus cengeh kan doang. Kadang sing apal Quran lamun perhatian ini dari segi makna enak sekali. Walladzina kafaru, setelah Allah menyebut fa imma ya'tiyannakum, say mengikuti faman tabi'a hudaya, say ngikutin. Nah, kebalikannya walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang ingkar, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, merekalah nanti menjadi penduduknya neraka. Hum fiha khalidun, mereka khaliduna fiha, kekal di dalam neraka itu. Jadi kekal maksudnya untuk orang-orang yang kafir asli. Nah, lamun itu orang yang ingkar kekal sesuai dengan jatah dosante. Jadi pira persen, lamun 50% dosante ya kekal teno selama 50%. Jadi pokoknya itu menerangkan itu membersihan itu doang. Karena marakat sewa surga ini bukan tempat orang yang masih melakukan sekecil apapun dosa dan maksiat. Jadi pokoknya bedang dan kanggung dan surga khusus dengan si bersih. Nah, karena itu bagi orang yang arak noda-noda hitam marah iteno, rikahnya dulu, bersihin dulu. Jadi pendiknya itu dan mereka bagus tak mendi. Nah, selesai kisah tentang Nabi Adam secara ringkas. Jadi namun secara detail belogeti. Jadi beliau begitu turun dalam riwayat dan disebut oleh Al-Quran, tapi riwayat banyak sekali. Jadi arang-arangin Nabi Adam jadi turun le parana India, sementara Siti Hawa le arang Syam, arang le Irak. Nah, jadi berpuluh-puluh tahun baru Nabi Dayat sampai lah hadisnya detail membebelone Nabi Adam dan dengan sehajin makam Nabi Ibrahim ini dah marah luar biasa sekali. Jadi pira meter ini pira senti lampak ini doang. Apalagi Nabi Adam begitu dia turun ke dunia ini, hampir beliau sampai ke langit otaknya. Cuma dia dipres oleh Allah karena tidak mungkin dalam kondisi seperti ini. Jadi becian insya Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat arak 60 meter, arak 65 meter ini sampai mbek. 60 meter. Kemana? Enggak. Selepun mes abadi yang
Nah, barulah sekarang setelah ini Allah melanjutkan dengan kisah Bani Israel. Bani Israel ini diantara 30 juz dalam Al-Quran ini, 7 juz khusus berbicara tentang Bani Israel. Nah, jadi begitu besar perhatiannya Allah Subhanahu wa taala khusus Bani Israel ini. Nah, kumbene karena bangsa yang paling bejat, paling nakal, paling noa, paling sombong, inilah Bani Israel ini. Nah, yang pernah begitu luar biasa perhatian Allah dan mengingatkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW hati-hati dengan Bani Israel ini. Nah, jadi yang tidak main-main. Di antara 30 juz ini 7 juz khusus bicara tentang Bani Israel ini. Nah, Bani Israel ini adalah Israel ini Nabi Yakub kenanya. Jadi Allah sering memanggil Nabi Yakub ini dengan panggilan Israel. Israel ini bahasa Ibrani. Isra beril. Isra ini adalah hamba, artinya dalam bahasa Arab. Il Tuhan. Jadi Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Lamun Bani Israel keturunan orang yang dekat dengan Allah, keturunan Nabi Yakub. Jadi mulailah kan Nabi Ibrahim, kan dia bapaknya Nabi. Jadi millah pertama itu adalah millat Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 putra, itu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putra beliau adalah Yakub. Nah, ini akan mulai. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini kan berdua 12 anak. Salah satu yang sering kita paling akrab itu Nabi Yusuf barang Binyamin. Saya kan di antara yang 12 ini. Nah, jadi leka-lek 12 ini nanti yang menjadi keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Nah, ini yang diulas dalam Al-Quran. Mbembe tahu bagaimana karakternya Bani Israel. Messi sampai kayak ya Messi. Nah, inilah Yahudi ini. Tidak berkurang, tidak bertambah, sekitar ini dong kurang lebih 7,5 juta penduduk. Nah, lebih miliaran penduduk. Dunia ini bau sedang alhamnya sampai hari ini. Bahkan jadi karena tanda kiamat besar nanti karena kalahnya Yahudi ini, itulah yang menjadi salah satu ciri dekatnya hari kiamat. Jadi lamun nengke sedang ada kesempatan insyaallah subhanahu wa taala PPMLN agak menang doang barang Allah sebenarnya menyindir umat Islam. Jadi Indonesia sulit sekali bersatu. Jadi selalu saling cakar. Tidak saja berbeda mazhab, saling cakar, politik, apalagi. Dan dapat bicara tentang dunia Indonesia dong. Umat Islam ini melek kita. Jadi yang kita bersatu. Andai kan umat Islam ini Indonesia dong bersatu, bahkan dunia ini para ulama kontemporer si modern ini meramalkan bahwa Islam itu kelak akan bangkit akan Indonesia. Pertama karena Indonesia umat Islam yang paling luwe, tinggal ini doang nanti mele bersatu ini. Tapi sampai hari ini ternyata ya masih doang teman saling cakar dan ini tidak seru. Nah, kumbene yang pengen seke nyebabnya politik kekuasaan. Tawarinnya kekuasaan, kursi, wah. Jadi hampir-hampir iman pengetahuannya jualnya. Nah, ini doang sebenarnya jadi tantangan dari Indonesia apalagi di dunia. Nah, kalau ini sudah bisa diatasi, lamentarannya dia tahu itu ulama, bahkan arak kan ulama belek teh. Tapi begitu dia masuk dari pemerintahan, jadi ya marasi ini masih saksiang teh. Jadi hampir pengetahuan tentang agama neno lupa nih. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah ahdi janjimu terhadapku. Ufi bi'ahdikum,
Kalau kamu penuhi janjimu kepadaku, ufi bi'ahdikum, aku pasti akan memenuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya, jadi wa iyaya ini lamun bahasa Arab, ini kan masih belajar bahasa Arab, ini namanya maf'ul muqaddam. Pada barang iyyaka na'budu, jadi ndak dengan na'buduka, kamu pejuluknya, bukan kemudiannya. Nah, lamun pejuluk ya, terjemahannya lil hasar, hanya nanti. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku farhabun, hendaklah kalian takut. Jadi Allah berdialog dengan Bani Israel ini. Apa kata Allah? Udhkuru ni'mati, coba mengingat-ingat nikmat si beangku. Maksudnya si beangku yang tenok beangku dengan toa laik me lekan laik ini lekan panembe. Nah, mulai lekan bagaimana le zaman Nabi Musa Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lautan ini bagi dua ini si Allah dengan tongkat Nabi Musa. Selamat dia, selamat si Allah. Nah, jadi nikmat-nikmat seperti itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak medupe. Ini si khitab ini adalah Bani Israel zaman Nabi ente. Ingat nenek moyang mek lekan kebayang ante nikmat. Jadi nanti le Quran ini ada 7 nikmat yang diberikan Allah secara berulang-ulang. Durheke ya adabnya salah lagu ampun ini. Biarnya nikmat silainan ngeno mesti sampai berulang-ulang 7 kali. Nah, jadi inilah karakter Bani Israel Yahudi senengke ini yang sangat luar biasa. Tegel telinga, sombong, medik diri, tidak dengar-dengar. Tidak ada orang pintar selain dia, tidak ada orang yang besar selain dia. Pokoknya ia doang paling kena. Dan kayak pantas besok begitu Dajjal ini lahir di akhir hidup ini, jadi pasukannya si paling pertama itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, ini pasukan. Bahkan Arab memperkirakan sebagian ulama bahwa pasukan itu sudah siap dari sekarang. Jadi dia melakukan pelatihan di tempat yang tertutup di bawah tanah. Arab. Jadi intelijen kaum muslimin Arab si nyelidikin itu dan perkiraan. Nah, inilah mungkin pasukan-pasukan yang bakal jemaah si jadi alatnya Dajjal ini. Nah, cuma yang paling mengerikan sini wajar lah karena memang lekale dengan toa lainnya nyelerin. Tapi yang sangat mengkhawatirkan kita, salah satu orang yang paling cepat dan itu menjadi pengikutnya setelah Bani Israel ini, istri-istri kaum muslimin dengan nina paling jelap nih kebau. Nah, ini nampaknya dalam riwayat yang sahih Nabi ente menangkan lamun itu lagu mudahan ditebdayat barang siaran Dajjal ini. Jadi lamun turun Dajjal ini dan ketemu dengan kalian, si pertama kali gawe masukkan istri-istrimu atau anakmu yang perempuan ke dalam rumah, bila perlu ikat, ndak biang sungguh. Nah, karena kemampuan Dajjal ini sangat luar biasa, biangnya si Tuhan. Jadi PJ melene lautan ini berubah menjadi lautan api hanya dalam hitungan detik. Pokoknya balik kimene doang jadi. Jadi air ini dinaikkan langsung jadi hujan atas langit hanya balik kimene doang. Nah, bagaimana orang tidak tertarik? Sementara saat turun Dajjal ini, jadi kondisi waktu itu Allah menciptakan musim paceklik yang cukup lama. Jadi tumbuh-tumbuhan selai pun kering, darah sebiji pun darah. Nah, jadi ya kering kerontang wah. Jadi seleput dengan butuh air dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul ya. Nah, dia Dajjal ini bisa menawarkan dan mengeluarkan apapun. Marah akhirnya zaman Rasulullah ini akan jari tangan. Dia hanya sekedar mengenai dobel. Bahkan ketika Sidina Umar sempat mungkin baca riwayatnya, wah sampai yang tiang, ya Rasulullah hijinang tiang mbaya aku ngelawannya syariatnya ini. Apa yang Rasulullah Sidina Umar ente ndak tandingannya. Tidak baru malahnya. Bahkan saya berharap yang bisa menandingi itu adalah saya dengan Rasulullah. Itu pun bahasa Rasulullah, saya berharap si bau nandinginnya aku. Nah, saking luar biasa nih. Pokoknya PPML ini subuh lagi dekat ini bau hujan
terus tioang tumbuh-tumbuhan sehingga kering nih kering kerontang, bau hanya dalam sekejap mata. Nah, jadi dalam keadaan karena dengan ini kan lebih dominan perasaannya ketimbang jadi perasaan dan berjulu. Nah, jadi non kita keajaiban paling jelek bau. Nah, yang paling suruh itu Rasulullah. Jadi istri-istri kalian atau anak-anak perempuan kalian cepat masukkan ke dalam rumah, kunci pintu bila perlu ikat. Jadi ngena bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pembukaan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Bani Israel ini secara khusus dalam 7 surat, dalam 7 juz malah. Nantinya tak ada judulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.